terus pertanyaan singkat, Beb. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Mau bertanya, Bib, tentang nikah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalau kita nikah, orang tua menjodohkan, tapi misalkan kita nggak setuju kan dijodohkan, apakah kita nurut dengan orang tua ataukah kita cari sendiri gitu, Bib? Jazakallah. Eh, Yang tanya terhadap ya, cek. Bismillah, ini bisa insya Allah. Kalau dijodohkan itu nurut atau tidak? Kalau memang jenengan, maksudnya itu jenengan yang dijodohkan, maksudnya laki-lakinya yang dijodohkan. Iya. Kalau saya pribadi lihat dulu, kalau memang sesuai, maka tidak ada masalah karena pasti ada keberkahan di situ. Cuman sebagai orang sebentar tak aturi omongannya supaya Anda tidak jadi geregetan sama orang tua. Sebaiknya orang tua tidak terlalu memaksa, ya. Karena yang ngelakoni bukan orang mereka, yang ngelakoni itu yang nikah. Mungkin bagi saya fulanah itu baik, tapi bagi anak saya dia tidak terlalu cocok sama itu. Mungkin dia akan nurut karena dia birrul walidain, tapi bisa jadi dalam birrul walidain itu akhirnya ada hal-hal yang membuat si anak nanti nyesel sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya memang ada dari orang tua yang mengatakan kepada jenengan, nikahlah dengan si fulanah, tidak ada salahnya jenengan begini. Semoga bisa diajak komunikasi ya. Pak, Bu, saya mau, tapi ayo sholat istikharah dulu. Karena jika dengan istikharah itu ternyata keluar satu jawaban yang baik, sedangkan jawaban dari istikharah itu ada 3. Dari kejadian, dari mantapnya hati, dari mimpi. Ya, tidak selalu mimpi. Karena istikharah itu bukan sholat minta mimpi, tapi sholat minta jawaban. Bisa jadi jawabannya dari kejadian. Moro-moro sing wedok itu kalau memang bukan jodohnya, tahu-tahu berangkat ke Korea Utara. Terus gak boleh, hilang sudah. Alhamdulillah, berangkat hilang sudah. Kalau memang dia yang terbaik, Anda mau tidak mau akan nikah dengan dia. Kalau memang dari Allah jawaban yang terbaik, karena istikharah itu tidak mendapat jawaban. Anda tidak akan pulang dengan tangan hampa, tidak mungkin. Pasti, bukan insya Allah lagi, pasti Allah menjawab. 100% orang sholat istikharah pasti dijawab oleh Gusti. Tapi ojo titip. Ono Ustaz, tolong Ustaz, jangan istikharah. Itu males itu. Itu orang males itu. Saya butuh sopo ya. Iya, yang butuh yang kita yang butuh. Jadi kalau istikharah itu lakonono deh. Allah itu nyiapkan majal atau media yang besar sekali. Kamu tanyalah kepada saya, tak jawab. Itu istikharah. Jadi jangan pernah begini. Istikharah apa ya? Istikharah Quran, istikharah sholat aja dulu. Ya, istikharah sholat. 3 sampai 7 hari, 7 malam sebelum tidur sholat istikharah 2 rakaat. Kemudian berdoa, ya Allah, ada doanya kan bisa Anda cari di Google banyak itu. Ya. Kemudian setelah doa istikharah nanti minta kepada Allah. Jadi nanti jawabannya bagaimana? Apakah lewat mimpi? Karena saya dulu lewat mimpi. Menikah itu lewat mimpi saya. Atau lewat kepastian, atau lewat mantepnya hati. Kalau Anda tidak jodoh kepada dia, orang tua pun tidak akan senang. Nanti orang tua akan dibuat, iya nak, tak pikir-pikir nak, yo awak mungkin sih durung wayahe. Nggih Pak, dereng manjen. Belum Pak, belum. Kapan kon bayar pokoknya jodoh sama dia, jangan sama dia dulu. Itu kalau ada jawaban istikharah. Sehingga boleh anak itu mengajukan kepada orang tuanya, ayo Pak, saya tidak menolak Pak. Ya Pak, saya tidak nolak. Terima kasih wis digolekno, matur suwun. Oleh anak Mudin Banguntapan, boleh saya terima kasih. Cuman apa salahnya kalau kita istikharah dulu? Jangan gini, Pak saya sudah ada pilihan saya. Biasanya, oh niku ngerti, metu sudah jangan. Begitu biasanya keluar. Kau niku ngerti, oh boleh. Kau niku dorong bapakmu, iya itu masalah lalu. Boleh Anda katakan, Pak saya boleh istikharah dulu. Nah nanti itu istikharahnya baru jadi hasilnya. Cuman kalau langsung nolak itu biasanya sakit hati. Begitu. Maka saya berdoa supaya orang tua panjenengan ini bisa membantu Anda untuk mendapatkan yang terbaik. Ya karena potensi dari orang tua itu kuatnya luar biasa. Kuatnya luar biasa.
Luar biasa. Kok tak pilih mbak iki? Mohon maaf kalau saya boleh cerita, orang tua saya punya anak 3 perempuan. Semua begini. Kok nanti tak rabi mbak iki, pendapatmu bagaimana? Gitu caranya. Ayah saya dulu begitu. Ada arek ngelamar kon, jenenge Fulan. Kon ero, gak ero. Iki areke, fotone iki. Kon ya apa? Aku gak cocok. Ya wis. Ya. Dicarikan lagi. Ini ada yang seperti ini. Kamu bagaimana? Aku gak cocok. Ya wis. Sampai ya iki aku cocok. Baru dinikahkan. Tapi ndak boleh milih. Tak pilih no sak cocokmu. Tapi pilihan dari saya. Ada yang seperti itu. Macam-macam. Macam-macam. Kalau saya dulu milih dewe langsung sudah hati kesuwen moro tua tak parani iki apa genahe begitu. Gak tahu. Arema kalahan tapi saya. Ya kalahan saya. Begitu. Jadi saya sampaikan kepada panjenengan jangan langsung ditolak, tapi sampaikan Pak, ayo Pak istikharah dulu Pak. Kalau memang yang terbaik saya apa katanya. Karena yang ngelakoni saya Pak. Yang ngelakoni saya. Bukan saya nolak jenengan, tapi yang ngelakoni itu saya. Dan saya kurang cocok sama yang itu. Boleh jenengan begitu. Tapi kalau memang dipaksa terus, saya yakin di situ ada nanti sesuatu yang baik untuk panjenengan. Tadi saya berdoa supaya yang terbaik untuk panjenengan. Apapun yang terbaik, itu semoga buat panjenengan. Matur suwun. Jazakumullah khairan. Oke, bisa. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari online. Iya. Tak baca ya. Nggih, monggo langsung dibaca. Orang menikah berjodoh dengan pasangan suami ya, katanya orang menikah akan berjodoh dengan pasangannya suaminya yang terlahir nanti di akhirat. Maksudnya apa sih? Yang terkahir, yang terakhir mungkin. Yang terakhir. Mungkin ya. Autotek mungkin ya. Pasangannya suami yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oke. Yang terakhir nanti di dunia. Bagaimana dengan orang yang ketika di dunia bercerai tapi ketika meninggal belum menikah lagi? Ya kalau dia tidak menikah lagi, maka dia nanti tidak punya suami atau tidak punya istri. Begitu. Jadi kalau misalnya ketika meninggal dia tidak bersuami, maka tidak bisa kembali di sana. CLBK di surga itu tidak bisa. Cinta lama bersemi kembali, tidak bisa. Jadi kalau memang di dunia tidak nikah, ya di sana berarti tidak menikah. Jangan ada begini. Ki sing lanang didapek, sing wedok dijodohkan. Aku akan menikahimu di kehidupan yang mendatang. Iki son Goku ae. Di kehidupan yang kedua itu ya. Naikin ton itu. Tidak ada kehidupan yang kedua. Di sini untuk ke sana. Dan kalau Anda menikah di sini, itu suami Anda di dalam surga nanti. Itu istri Anda di dalam surga. Ada yang begini. Loh, masa sih pancet iku? Loh, di sana nanti jadi baik, jadi ayu, jadi istimewa. Masa Allah hidup kayak barongsai nanti di sana. Jangan khawatir. Orang kalau sudah masuk surga, ada orang begini. Sing wedok itu ngomelan terus. Ini kejadian nyata. Yang perempuan ngomelan gak karu-karuan. Terus katanya yang sing perempuan ambek gowo kopi nang jero waktu ada tamu. Wis mandar Mas, aku mbek sampean iki terus jodoh sampai swarga. Enggak Dek, Enggak Dek gini Dek, tolong Dek gini ae di akhirat dhewe. Aku gak kuat bapakmu Dek gini Dek, apa mana Dek kono aku pengen enak Dek kono. Ya kalau di sana nanti jadinya beda. Perempuan itu jadi baik, istimewa, okay? Jadi siapa istri suami Anda di sini, itu yang akan menemani Anda di dalam surga. Jelas? Jelas temenan moga? Jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ikhwan yang mengajukan ta'aruf, akhlak baik, tapi setelah istikharah belum ada kemantapan hati, berarti itu jawaban istikharah Anda. Berarti yang tanya kan perempuan kan? Iya, iki Masya Allah, ini masih mukadimahnya. Jadi akhlaknya baik, tapi istikharah tidak ada kemantapan hati, ya itu jawabannya. Jawaban Anda itu istikharah. Tidak mantap itu istikharah Anda. Ojo diterus no. Ya. Jangan diteruskan. Gak mantap tapi bismillah wis. Loh jangan. Hati Anda itu tidak mantap, itulah jawaban istikharah. Kan sudah saya sampaikan tadi. Hasilnya istikharah berapa? 3. Mimpi. Mimpi itu bahkan yang terendah. Mimpi, kemantapan hati, kejadian. Kalau mantap hati tidak dapat, jangan dipaksa. Understand? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ini ritme hari ini. Terben. Oh, bernulisnya cepat ya. Asal saya seorang wanita. Ya, saya berasal dari Papua, akhwatnya berasal dari Sumatera. Orang dari Papua ya. Dari Papua toh, ya kami berdua
Kami bertemu di Jogja. Saya sudah sempat ke rumahnya menyampaikan niatan saya secara langsung. Namun orang tuanya tidak mengizinkan. Bukan karena personal saya, namun karena jarak daerahnya. Orang tuanya tidak mengizinkan jika anaknya dibawa ke Papua. Dan diterima bila saya bersedia tinggal di Sumatera. Namun antara Sumatera dan Papua ini memang terlalu jauh ya. Melewati United States of America. Dan diterima bila saya bersedia tinggal di Sumatera. Namun orang tuh. Jadi akhirnya kami mencoba menawarkan Jogja sebagai titik tengahnya. Wah. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Iya. Ya sampai akhirnya agar Papua dekat, Sumatera juga. Orang tua saya awalnya nerima jika Jogja dan akhirnya orang tua akhwat juga demikian. Kedua orang tua kami sudah sempat bertemu via telepon. Namun sampai saat ini masih belum ada kejelasan terkait tanggal dan lain-lain. Akhir-akhir ini saya bertanya kepada orang tuanya, saya kembali apakah benar siap Jogja tak bisa dibohongi bila orang tua saya sebenarnya masih berat dan menginginkan anaknya kembali ke Papua. Apa yang saya harus lakukan, Habib? Saya nggak enak dengan pihak akhwatnya dan jika memang saya kelak jauh domisilinya dengan orang tua saya, bagaimana cara saya Oke, lanang iki. Lanang tuh. Laki-laki. Lanang iki. Akhwatnya yang di Sumatera. Oh gitu, karena akhir-akhir ini saya takut sekali bila tidak dapat berbakti dengan orang tua saya. Ya soal istighfar ya. Iya, itu sudah jawabannya. Karena iya, ini istighfar jawabannya sudah ini. Kalau memang jadi jodoh, nanti moro-moro bapak dari Sumatera pindah boyong. Kalau tidak, pasti ada jawaban. Jadi ini nikah khususnya itu jawabannya itu lewat istikharah itu tidak mungkin tidak dijawab. Paling cepat, paling baik. Ya, karena ini kan pelik kalau begini. Kan susah ini. Satu di Sumatera, satu di Papua. Ya kan? Orang saudara sendiri kan? Mau tanya, kan, Beb, kan kalau kita nikah, tapi belum ada calon. Ya tidak bisa. Apa yang perlu saya perbaiki untuk mempersiapkan diri? Jadilah orang baik, that's it. Ya jadilah orang muslim, begitu saja sholat Jumat, ya toh? Iya. Kalau belum ada calon tidak bisa nikah. Semoga dimudahkan. Amalan untuk disegerakan nikah, boleh membaca Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri, itu doa di dalam Al-Quran. Baca itu 100 kali, tidak usah wahlul uqdatan. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri. Ini mungkin perempuan yang tanya ya. Wa yassir li amri 100 kali. Jangan pakai wahlul uqdatan min lisani. Itu jangan dipakai. Oke. Ya, saya mau tanya, bolehkah membuka aib calon pasangan kawan dengan tujuan untuk menghindari kawan kita dari perilaku buruk calon pasangannya? Boleh. Caranya gini. Mbak, sampai nanti dirapi ambek arek kulon niku kan. Arek iku apik, Mbak. Arek iku nyopoan. Nyopoan itu gak mesti baik ya. Burung beo itu nyopoan. Anu Mbak, saya kasih tahu tok ya, iya. Tapi ini repotnya kalau yang perempuan gak ngerti agama. Jadi kalau membuka bahwa itu anak berbahaya, itu cukup gini, Mbak, itu arek gak wedi mbek Allah loh. Itu bahasanya begini. Anak ini tidak takut sama Allah. Yang aku tak pelajari, oh ya repot iki arek iki. Nek misalnya arek iku minta anak saya, Mbak, tidak akan saya kasih. Ya begitu. Jangan didetail, Mbak. Arek iku ngombe, narkoba, zina. Jangan. Tidak perlu begitu. Nanti akhirnya dibales sama Allah. Cukup katakan anak itu tidak takut sama Allah. Kalau dia minta anak saya, tidak saya nikahkan. Jelas ya? Jelas, insyaallah. Assalamualaikum, cara mengetahui bahwa Allah itu kepada orang tersebut menjadi jodoh kita. Ini pertanyaan ini heran saya. Tidak apa-apa Anda bertanya, tidak apa-apa. Bagaimana caranya mengetahui bahwa dia jodoh saya? Ya nikah. Wis jadi orang yang objektif, simpel ya, objektif ya. Apa objektif? Yang masuk akal itu apa? Realistis. Bagaimana saya bisa tahu bahwa dia adalah calon saya? Ya kalau sudah qabiltu nikahaha wa taswijah bil mahrin madhkur, itu jodoh Anda. Kalau belum, dari mana bisa tahu dia jodoh Anda? Wis tak, ayo, monggo. Kalau Anda punya jawabannya, saya ajarono saya ini. Dari mana? Sering saya ditanya seperti ini, tapi tidak apa-apa tanyanya, boleh. Boleh tanya begini, boleh. Bahwa Allah ridho kepada orang tersebut menjadi jodoh kita. Yang tahu. Kadang sudah baik, keluarganya baik, dong-dongnya kurang seminggu, gak sido. Saya pernah nikahkan anak orang ini yang ngantuk-ngantuk turun tarik jilbabe. Ya. Saya pernah nikahkan anak orang, saya yang nikahkan. Koncoku, teman saya. Ini,
Pas waktu akad nikah yang undang dari pihak perempuan. Saya datang, loh, kon lapor ini. Loh aku manten lanang. Kon rabi kon. Iya. Aduh, getun temen ini wis apa wis. Ya ini nyesel ini yang punya rumah ini saya begini. Guyon, salaman, tak nikahkan. Terus dia setelah nikah loh ini, tahu-tahu dia pamit ke luar sebentar, iya, pulang. Gak balik. Si perempuan ini bingung, mertuanya bingung, saya juga bingung. Loh ini apa ini? Hilang. Loh, sudah nikah, sudah akad itu loh. Sudah sah. Enggak jodoh tapi. Jadi enggak bisa ketahui dia jodoh saya atau tidak kecuali sudah diakadkan dan sudah menjalani pernikahan. Apakah dia jodoh saya? Wallahu a'lam. Enggak ada yang bisa tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Understand ya? Oke. Kita sudah merasa nih kayaknya orang yang tepat. Tapi masih ada rasa ragu. Merasa. Kalau udah milih si ini jadi si ini. Gak taunya nanti ada yang lebih baik datang ke kita. Cara menghilangkan ragu itu gimana? Cepetan rabiin. Cepetan nikah. Karena Anda akan terus dapat seperti itu. Itu cobaannya orang mau nikah. Semua seperti itu. Memang setan itu akan begitu. Anda itu dibuat bingung. Karena kalau Anda sudah nikah, pahala Anda besar, Anda dirahmati Allah, rezeki Anda ditambah, anak Anda dijaga, sakinah mawaddah. Setan pegel kalau begitu dikasih pilihan yang lain. Itu begitu. Termasuk kepada saya dulu. Oh, saya dulu gak rebutannya wong akeh, Pak. Karena saya utang durung bayar waktu itu, ya. Iya, saya juga begitu. Mau nikah sama ini tahu-tahu, wah, kon wingi tak tawari sing kok saya tahu, ya Allah, iku istimewa. Bahasanya orang Malang, entute mambu jeruk. Iku saking ayune, Pak. Itu seru, belum duren ya? Belum duren. Jadi saking, waduh, tapi jelatiku ya sih cobaan orang nikah. Sama, Anda rata-rata orang nikah gini. Jadi kalau mau nikah dia ada pilihan lain. Maka gimana? Tetaplah kepada yang itu. Berarti itu baik buat Anda. Karena setan itu tidak senang rupanya Anda sama dia. Itu mau baik buat Anda, makanya setan membuat pilihan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon beri nasihat untuk terus sabar ikhtiar mencari jodoh. Karena justru keluarga yang buru-buru ingin adik atau anaknya nikah. Padahal belum nemu yang satu frekuensi atau satu value. Ini FM mungkin ya. Bagaimana menghadapi mereka yang belum terlalu paham mengenai ta'aruf syar'i. Ini tadi yang saya sebutkan tentang masalah problematika nikah adalah miskin ilmu. Miskin itu kan bukan jelek, kekurangan gitu aja. Kekurangan ilmu. Orang tua kalau kekurangan ilmu, kakak kalau kekurangan ilmu, tidak paham mengenai ini, ada hal-hal yang tidak tepat dalam rumah itu ruwet sekali. Ya ini contohnya seperti itu. Jadi ada yang kadang-kadang tidak mempercepat karena alasan yang tidak jelas, atau ingin bersegera padahal belum waktunya. Jadi ya bagaimana caranya? Doa saja. Itu yang bisa kita panjatkan. Saya mau bagaimana mau memberi nasihat karena saya tidak tahu rumah tangga dari yang bertanya. Saya kemeru itu tidak tahu, tidak mau saya. Kemeru itu tahu kan? Sok tahu itu saya tidak mau. Oh, bagi saya Anda ini gampang ini. Aku paling gak seneng delok wong ngene. Ya. Enggak. Anda itu cukup yang penting pasrah. Ya tahu kalau pasrah sama Allah gak takon ini. Kalau pasrah sama Allah semua orang tahu, cuman yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa kalau Anda berikhtiar, berdoalah juga ya Allah, orang tua saya dan keluarga saya berikan mereka hidayat juga. Doa itu jangan diremehkan loh. Kadang-kadang yang direntek hati itu bisa jadi. Dikerentek hati itu bisa jadi. Saya beri contoh. Saya dulu pernah masuk ke pondoknya teman. Saya alhamdulillah sudah diberi pondok oleh Allah. Kemudian saya masuk ke pondoknya teman alumni Yaman, satu pesawat sama saya dulu waktu ke Yaman Bien. Saya datang, kemudian saya diajak ke pondoknya itu rotok naik turun, akeh pohon-pohonan. Dia bilang, wali santri itu kalau menyambangi anak-anaknya mereka duduk di bawah pohon itu. Rindang, saya pingin ya Allah, kok kepingin duwe pondok sing ono wite. Di dalam hati saja, ndak ngangkat tangan saya. Dalam hati saja. Di batin, ilmu kebatinan. Jadi cuman ngerentek gitu loh, ngerentek. Ya Allah enak erek di pondok kayak gini. Padahal pondok saya sudah alhamdulillah. Tapi cuman enak erek pondok ini. Suasananya itu lebih forest gitu ya. Forest village gitu rasanya itu. Tahu-tahu ada orang tanahku tukun mari murah wis. Tanahnya itu kira-kira 11-12 dengan tanahnya teman saya
yang ada naik turunnya, yang ada pohonnya, semua jenis pohon ada. Lho ngono iki lak duduk kali tapi grojokan, duduk wali tapi cocokan. Ngoten lho Pak. Padahal saya tidak minta sama Allah, tapi kadang Allah itu mendengar kerentek hati Anda. Saking kita tuh kadang-kadang sama Allah itu rodok tapi yakin. Dungo iki dikabulno ta. Lah itu yang membuat tak kabul. Kabul insya. Ya, saya berdoa agar yang tanya ini nanti diberi kebaikan oleh Allah. Ya, karena dia tanya ini karena sedih karena belum paham keluarganya tentang sesuai syariat. Ya, benar. Tinggal 2 lagi. Assalamualaikum. Apa nama dari maksud dari jodoh adalah cerminan diri? Apakah hanya dalam masalah cerminan agama saja? Tidak. Jodoh itu tidak dalam agama saja. Dalam agama, dalam sifat, dalam kebiasaan. Saya dengan istri saya yang sekarang, ini bukan aib kok. Sama, suka rodok lalian. Jadi nanti kayak HP ku, tahu-tahu di HP ku. Subhanallah podo. Jadi saya kalau dia lagi lupa, saya nyarikan HP buat dia, dikolei sama, ya ketemu kadang-kadang setelah 2 hari. Iya. Kalau HP saya yang kesingsal, dia ikut bantu saya. Tadi wis podo, kon jari mertua begini. Kon sampai bojomi kayak tumbuh oleh tutup. Sampai sifatnya seperti itu biasanya sama. Jadi bukan masalah agama saja. Masalah lupa itu juga sama. Dan kalau mau punya anak, nanti kan setelah nikah nanti misalnya nanti ayo sekarang kita program untuk punya anak. Karena ada usahanya. Waktu itu usahakan jenengan sudah baik dulu. Jadilah orang baik dulu. Tinggalkan hal-hal yang buruk. Karena ketika nutfah atau mani pindah ke sel rahim, sel telur, rahim istri Anda, apa sifat Anda dan apa sifat istri Anda, yaitu jadinya anaknya. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya bukan agama. Contoh nih, saya waktu tahun 2004 itu masih aktif main basket. Ketika anak saya yang pertama itu, saya masih aktif main basket. Anak saya yang pertama, enggak usah saya ajari. Ukuran sepatunya sama, 46. Tapi ijol-ijolan saya. Kalau main basket biasa dodo sih gitu Pak. Ya, teman saya yang 48 juga banyak. 48 sepatunya kan kayak talam. Jadi sifatnya sama. Jadi waktu seumuran dia hampir saya seperti itu. Pelek Pak. Jadi kalau nanti Anda mau program punya anak, biasakan waktu itu Anda sudah paling tidak lebih baik dari sebelumnya. Karena anak Anda akan persis seperti itu nanti sifat. Understand? Ya, yang terakhir. Jika kita ini bukan orang ahli agama atau agamanya kurang baik, mempunyai impian, mempunyai jodoh yang lebih baik, boleh. Boleh. Tidak ada masalah itu. Walaupun kan mestinya kan calon itu cerminan. Tapi boleh Anda berdoa, ya Allah berikan saya jodoh yang lebih baik dalam agamanya, lebih baik dari saya, supaya dia bisa membantu saya menjadi lebih baik dari agamamu. Tidak apa-apa. Pokoknya yang jaluk sama Allah itu ojo mendek-mendek. Kalau sama Allah itu mintanya yang dukur-dukur. Ya Allah saya minta yang ganteng sultan. Sopo. Tapi bukan maksudnya bukan sultan. Ini kalau sultan lali aku rame-rame. Kan bahasanya orang kaya itu apa? Sultan. Aku jaluk sing sultan ya Allah. Soge dohire, soge batini. Suka sholat istighoro, suka sholat baik, Jumatan, setiap Jumatan. Ya itu bukan kriteria, Jumat wajib soalnya. Kalau Ramadan Senin Kemisnya puasa, ini masih gak Ramadan. Setiap Jumatan gak ngantuk. Iya, Jumatan gak turu. Ya Allah saya minta yang baik-baik. Tak apa-apa. Terakhir, terakhir mana sih? Saya akhwat. Oh iya Mbak, saya ikhwan. Saya sudah dikhidbah dan akan menikah berdasarkan perjodohan. Dari awal saya sudah tidak cocok dengan ikhwannya. Dan sampai sekarang hati saya belum bisa menerima kekurangan ikhwan tersebut. Saya takut jika nikah besok saya tidak melayani ikhwan tersebut. Tetapi orang tua saya sudah mantap dengan ikhwan tersebut. Kalau tersebutnya tambah 2 lagi mendapatkan piring cantik. Saya sekarang cuma bisa pasrah dan nurut orang tua. Karena ridho orang tua, ridho Allah juga. Dan yang mau saya tanyakan, saya harus gimana biar agar hati saya mantap dan menerima calon saya. Boleh lagi ini masalah yang sesuatu yang memang sering terjadi untuk akhwat, makanya seakan. Makanya biasanya orang laki kalau nikahkan anaknya perempuan, bapaknya tuh nangis. Karena jangan Anda rasa bahwa akhwat itu seperti ikhwan. Ukhti gak pernah be. Akhi, tidak sama. Anda ini los, tenang saja. Ukhti ini kasihan. Kasihan. Kalau masalahnya seperti ini gimana? Ya lebih baik kita doakan sekarang.
ya toh, supaya hatinya diberi kekuatan oleh Allah. Bagaimana caranya mantap? Ya ini saya tidak tahu. Karena mantapnya itu bagaimana versinya. Jadi Anda berdoalah kepada Allah. Kalau saya pribadi untuk masalah pernikahan, apapun masalahnya, solusinya cuma satu. Sholatlah istikharah. Saya mohon maaf kalau saya tak getno istikharah kabeh. Saya bukan tidak ada solusi lain. Karena solusi ini sudah cukup. Anda malu di atas istikharah, Anda mau apa? Tanya ke Allah langsung di atasnya itu, tanya siapa? Dan Allah tidak menjawab. 100% dijawab. Saya dulu pernah sholat istikharah terakhir sebelum kita tutup pada malam ini, sudah jam 12 malam ini. Saya dulu pernah punya pilihan 3. Saya punya uang 100 juta. Karena warisan, ya warisan. Saya pernah pilihan haji atau kerja atau beli mobil. Haji itu bukan keinginan saya tidak kepingin. Karena saya pikir waktu itu masih 2 tahun langsung berangkat. Saya pikir buat apa saya haji? Singku aja percuma mulai gak diceluk haji, celuk Habib pancet aja. Ya. Kalau Anda ini enak ji, karena tidak ada. Tapi gak wis, saya tidak mau haji dulu. Saya mau beli mobil aja. Karena kalau saya beli mobil saya bisa buat untuk ya ngantar istri atau ngantar ibu, saya bisa dakwah. Saya ada mobil, tapi mobil itu punya warisan. Punya kakak-kakak saya semua. Walaupun kakak-kakak saya mengikhlaskan, tapi saya merasa tidak enak. Saya ingin punya mobil sendiri. Di satu momen yang lain, teman datang. Ono kerjaan konco. Ada kerjaannya teman. Kamu kalau mau ngambil berapa? 100 juta. Apa? Counter HP tahun 2009. Itu waktu itu masih rame-ramenya counter waktu itu. Berapa hasilnya sebulan? Rata-rata 25 juta. Tak pikir, wah ya gelem aja. Siapa yang tidak mau? Di saat yang sama, tidak lama datang lagi seorang kepada saya mengatakan, Beb, antum tak daftar haji yo. Anak ini punya KBIH, tak daftarkan tak 4 juta untuk dapat nomor sehingga jenengan tinggal nyicil sisanya yang 30 juta. Waktu itu 34 juta. Bingung aku. Mana? Haji hilang berarti duit gak balik. Ya kan? Mobil kena gaya sombong-sombongan. Counter buat nyari fulus. Saya lebih tertarik ke counter itu. Lah mau ngelakoni, ibu saya bilang, kok nggak istikharah di sini? Karena kalau peteng itu lali istikharah, Pak. Ya, senengannya sholat jenazah ini. Saya mau istikharah dulu. Saya sholat istikharah. Hati saya mengatakan, Ma, saya kalau mengambil Ma, sepertinya saya mau ngambil counter itu. Terus ibu saya tanya, kenapa kok sama temanmu dijual? Ya mungkin dia mau punya kerjaan yang lebih baik. Dari 100 juta hasilnya 25 juta per bulan. Masuk akal tak ini. Padahal ibu saya itu lulusan SD itu mikir ekonomi lebih cerdas dari sarjana ekonomi. Karena sarjana ekonomi itu peteng. Insya Allah bagus sih. Ojo. Sekarang kamu tanya ke yang punya. Ini kan yang nyampaikan ke saya maklarnya. Coba kamu tanya langsung. Saya bilang ke orang tua saya, kalau saya tanya langsung, dia akan marah sama saya. Ya takono pokoknya. Nah, karena menurut orang tua saya telepon, apa kon jual countermu? Terus dia bilang, ngapain ini tanya saya? Kan sudah ada maklar. Kenapa kamu udah langsung sama dia? Tanya sama dia aja. Udah lama dimarahi saya sama maklarnya. Itu kan sudah anak bilang, jangan tanya ke dia. Dia enggak mau sekarang. Ya berarti gitu jodohku. Saya mau beli mobil. Mobilnya katanya kakak saya, jangan dulu. Akhirnya saya buat apa? Saya buat haji. Karena saya pikir hilang ini. Saya haji sama istri pertama. 35 juta kali 2 sama dengan 70. Lah mau persiapan ya, masuk berangkat rono bambong-bambongan, Pak. Enggak bawa uang. Masa enggak bawa uang? Harus bawa uang. Ya kira-kira habisnya 90 juta. 70 buat ongkos, 10 jutaan untuk berdua selama 40 hari karena saya sama istri saya bukan orang yang senang shopping. Ya, karena lagian shopping di Arab saya apa? Paling tuku unta. Atau baju-baju gamis saja. Wis saya pakai buat ini aja. Subhanallah, setelah saya pakai itu pulang ipar saya nawari. Ente katanya cari mobil, iya. Mobil kono sing nganggur iki. Ente beli, ya. Saya daftar tahun 2009. 2009 saya bayar. Des, entek uang saya habis. Ipar saya mengatakan, ente punya mobil? Enggak punya. Mau beli mobil? Iya. Ente beli mobil anak, bayari sak arepmu. Lu kan datang akhirnya mobilnya. Saya istikharah, Allah milihkan ke haji karena Allah tahu
daftar ke sini saja, nanti yang lain saya yang ngatur. Mobil didatangkan, bayarnya los Pak, saudara kan. Makanya kalau nyari ipar itu yang sugih-sugih. Jadi dibiarkan sama dia, kamu bayarnya bebas. Tidak lama lagi, mertua saya nawarkan pekerjaan. Karena dia punya paving atau blok itu apa namanya? Paving yang konblok. Dia bilang, kon gawe cabangku. Ya sudah, makanya cari mertua sing punya isu. Itu ya nanti saya tambah insya Allah pertemuan yang akan datang. Cari mertua yang baik. Akhirnya saya dapat kerjaan, saya dapat mobil, saya dapat haji. Semalam sebelum berangkat haji, ada teman yang lain datang. Setelah saya lunas uang saya untuk bayar mobil, datang lagi satunya, ini godaan dunia. Kon gak gelem tuku motor gua. Lo gelem. Kan mobil itu kan buat orang laki kan ijo gara ijo mau. Kon nek gelem tuku bayari sak karepmu. Nah ini contohnya gini. Malam mau berangkat haji, 2 mobil di rumah saya, ada pekerjaan saya sama saya sama istri berangkat haji. Understand? Berarti ini manfaatnya istikharah. Kalau saya memilih kerjaan waktu itu ternyata 2010 handphone itu mulai kedatangan handphone dari Cina, merek Mancik Tong, merek Sengnayeng dan lain sebagainya. Tahu-tahu hancur dunia handphone. Teman saya itu sudah tahu bahwa ini akan hancur, makanya dijual murah sama dia. Kalau masalah mobil ternyata ipar saya ngasih saya dengan mudah. Sehingga yang pakai istikharah itu pasti dapat jawaban panjenengan. Jelas nggih? Jadi istikharahlah untuk masalah aku gak cocok sih, istikharahlah. Dan selanjutnya wallahu a'lam bishawab. Istikharah setiap hari itu baik, Mas Mbak Sedoyo, istikharah setiap hari. Sunnah jenengan gabung dengan duha boleh. Usolli sunatat duha wal istikharah boleh. Usolli sunatal isya al ba'diyah wal istikharah boleh. Usolli sunatan apa? Tahajud. Usolli sunatal witir. Pokoknya yang 2, jangan yang 1. Wal istikharah supaya dipilihkan sama Allah semua hidup panjenengan. Insya Allah diberi jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Matur nuwun. Ngapunten ingkang kathah. Jazakumullah khairan katsira. Bolo-bolo teras dakwah semuanya yang hadir, semoga Allah mudahkan jodoh panjenengan. Allahumma amin. Mudahkan rumah tangga panjenengan. Allahumma amin. Mudahkan rizki panjenengan. Allahumma amin. Dibahagiakan dunia wal akhirah. Amin. Diberikan kesehatan dohir batin. Dijadikan kehidupan Anda rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Amin. Diberikan oleh Allah panjang umur dalam keadaan sehat walafiat dan dipertemukan lagi dalam keadaan yang lebih baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wal hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ngapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.